من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. إخواني وأخواتي في الدين أعزني الله وإياكم. Di antara adab yang sangat perlu untuk diperhatikan dan diterapkan oleh seorang talibul ilmi syar'i agar mendapatkan hasil yang maksimal dalam dunia ilmiahnya adalah poin yang beliau sebutkan. An-nahmatu fit talab. Setelah beliau kemarin membahas tentang kibarul himmah, harus mempunyai cita-cita yang tinggi, harus mempunyai harapan yang besar. Bukan sekedar ala kadarnya, tapi cita-citanya tinggi di angkasa, meskipun kakinya tidak pernah meninggalkan alam dunia ini. Lah, cita-cita yang tinggi itu tidak mungkin bisa dicapai setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan poin setelahnya, yaitu an-nahmatu fit talabi. Apa itu nahmah? Ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manhumani la yashba'an. Manhuman itu dua orang yang enggak pernah merasa puas, yang enggak pernah merasa kenyang. An-nahmah itu tidak pernah merasa puas, selalu kurang, selalu haus fit talabi dalam rangka menuntut ilmu. Beliau mengatakan idza alimtal kalimatal mansubata ilal khalifatir rasyid. Apabila engkau mengetahui sebuah kalimat yang disandarkan kepada al-khalifah ar-rasyid, salah satu di antara khulafaur rasyidin, Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an.
Qimatu kulli mri'in ma yuhsinuhu. Nilai setiap orang tergantung pada apa yang dia kuasai dengan maksimal. Qimatu kulli mri'in ma yuhsinuhu. Nilai semua orang, setiap orang tergantung pada apa yang dia ihsan, yang dia lakukan, yang dia kuasai secara maksimal. Waqad qila, dan ada yang pernah mengatakan, laisa kalimatun ahalla ala talabil ilmi minha. Tidak ada ucapan, tidak ada ungkapan yang lebih bisa mendorong orang untuk menuntut ilmu melebihi kalimat yang disampaikan oleh Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an di atas. Maka fahlar ghalatal qail, hati-hati jangan sampai kamu terpengaruh dengan kesalahan orang yang mengatakan ma tarakal awwalu lil akhir. Generasi pertama tidak meninggalkan apapun untuk generasi berikutnya. Wasawabuhu, yang benar adalah kam tarakal awwalu lil akhir. Betapa banyak yang masih ditinggalkan oleh generasi pertama untuk generasi berikutnya, untuk generasi yang akan datang. Fa'alaika bil istikthar min mirathin nabi. Maka hendaknya kamu itu memperbanyak, nambah untuk meraih warisan kenabian. Wabdhul al-wus'a fi talabi wat tahsili wat tadqiq. Jadi curahkan segala kemampuan untuk mencari, untuk mendapatkan, dan untuk meneliti dengan jeli. Wa mahma balaghta fil ilmi. Yani meskipun engkau, yani karena seberapapun puncaknya engkau mendapatkan ilmu, fatadzakkar, tetap engkau harus ingat, kam tarakal awwal lil akhir. Betapa banyak yang masih ditinggalkan generasi pertama untuk generasi berikutnya. Wa fi tarjamati Ahmad ibn Abdul Jalil, dan dalam biografinya Ahmad ibn Abdul Jalil fi min tarikh Baghdad, dalam kitab sejarah Baghdad, tarikh Baghdad, lil Khatib, tulisan al-Imam al-Khatib al-Baghdadi. Zakara, beliau menyebutkan, min qasidatin lahu, qasidah, kubahan bait syair miliknya Ahmad ibn Abdul Jalil. La yakunu as-sariyu mithlu ad-daniyi, la wala dhul zakai mithla al-ghabiyyi. Qimatul mar'i kullu ma ahsana, kullu ma ahsana al-mar'u qada'un minal imami aliyyi. La yakunu as-sariyu mithla ad-daniyi. Bukanlah orang yang mempunyai cita-cita tinggi itu semacam orang yang memiliki cita-cita rendah. Wala dzul zakai mithla al-ghabiyyi. Kayak tidak samanya antara orang cerdas dengan orang goblok. Qimatul mar'i, nilai seseorang itu kullu ma ahsanal mar'u, adalah apa yang dia lakukan secara maksimal. Qada'un minal imami Ali, itulah yang pernah ditetapkan oleh Imam Ali ibn Abi Thalib. Akhwatiddin azanillahu wa iyyakum. An-nahmah fit talab. Beliau membuka pembicaraan mengenai bab ini dengan apa yang disandarkan kepada Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an, salah satu di antara khulafa ar-rasyidin secara pasti, karena beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khilafatu ba'di 30 sana. Kekhilafahan setelahku akan berlangsung selama 30 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia di awal tahun 11. Bulan Rabiul Awal, bulan ini tanggal 12, itu yang pasti. Jadi tanggal 12 Rabiul Awal itu yang pasti adalah tanggal wafatnya beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun apakah beliau lahir di tanggal ini, itu diperselisihkan oleh para ulama.
Yang pasti beliau lahir di hari Senin. Itu yang pasti. Yang pasti beliau lahir di bulan Rabiul Awal. Yang pasti beliau lahir di tahun Gajah. Tapi tanggal berapa itu diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ahli ilmu mengatakan 8, sebagian mengatakan 9, sebagian mengatakan 12, sebagian mengatakan yang lainnya. Baik. Ngomong apa tadi? Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11. Kekhilafahan akan berlangsung 30 tahun pasca wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Berarti khalifah yang meninggal dunia di tahun 41. Dan pasti Ali ibn Abi Thalib masuk dalam salah satu di antara khulafa ar-Rasyidin. Beliau mengatakan ya ikhwan, qimatu Beliau mengatakan ya ikhwan, qimatu kulli mri'in ma yuhsinuhu. Nilai seseorang itu tergantung kepada kualitas apa yang mampu dia capai. Tergantung kepada nilai maksimal yang mampu dia capai. Baik. Itu semuanya ya kawan. Seorang tukang bangunan. Tukang bangunan itu kan ada tukang itu yang gak patek payu. Gak ada orang nyuruh dia nukang. Padahal ya tukang. Ada orang itu, tukang itu, Masya Allah, antri untuk biar dia nggarap rumah kita. Itu antrinya 5 tahun. Ya antrinya 5 bulan, setahun gitu. Jadwalnya padat gitu. Kenapa? Karena yang pertama nggarap karu-karuan. Ya tembok bisa bentuk es. Miring, yang guling. Ono tembok toh, ono watuk di pinggirin ngeblak. Tapi ada tukang itu halus, pertimbangannya nggak meleset. Kenapa yang pertama tidak digubris oleh orang? Kenapa yang kedua sangat dipertimbangkan oleh orang, diperhitungkan oleh orang? Mayuh sinuhu, kualitasnya. Kualitas ilmu pertukangan. Podo-podo dodolan bakso nih. Sama-sama jualan bakso. Sebelah kanan rumah dodolan bakso, sebelah kiri rumah jualan bakso. Tapi Masya Allah, yang sebelah kiri itu antrinya 80 meter. Panjang gitu. Yang sebelah kanan rumah itu yang antri laler. Karena gonok wongi, laler itu sing antri. Gak pernah laris, gak pernah apa. Kenapa? Mayuhsinuhu. Nilai baksonya. Kualitas baksonya. Ya mbok kualitas baksonya itu apa? Ana nggak bicara tukang, ana nggak bicara bakso. Yang ana inginkan adalah kita bicara dunia ilmiah. Apa makna mayuhsinuhu? Itu yang sering ana ulang-ulang dengan bahasa ana itqan. Keitqanan. Kemapanan ilmiah, penguasaan satu ilmu, penguasaan sebuah ilmu syar'i. Benar-benar dia menguasai, jeli dalam permasalahan dan dakik di dalam permasalahan. Sudah terlalu sering ya kawan, ana ngomong di hadapan antum. Ilmu itu, ilmu syar'i itu, kaidah mempelajarinya itu 2. Ma'rifatul ba'd minal kul wa ma'rifatul kul minal ba'd. Ma'rifatul ba'd minal kul adalah semua yang berkaitan dengan ilmu syar'i itu dipelajari meskipun titik-titik, meskipun sedikit-sedikit. Semua ilmu Quran, ilmu tafsir, ilmu qiraah, ilmu tahsin, ilmu rasem, ilmu ini, ngertilah dikit-dikit. Meskipun bukan jurusan qiraah. Hadis mulai riwayat, dirayah, jarh wa ta'dil,
ilmu sanad, ilmu ini, dipelajari dikit-dikit. Semuanya dipelajari. Fikih, mulai fikihnya, usul fikihnya, qawaid fikihnya, maqasidus syariah, tarikh tasyri', tahrijul furu' alal usul, dan semua yang berkaitan dengan itu. Ya, kenal dikit-dikit. Taib ya kawan. Sejarah mulai dari Qasasul Anbiya sampai Sirah Nabawiyah, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Umayyah fil Gharb. Gitu ya, di Andalus. Kemudian ini. Ya, kenalah titik-titik. Sejarah negeri kita juga kenal, mulai dari zaman purba, ya, sampai zaman setelahnya, masuknya agama Hindu ke negeri kita, masuknya agama Buddha, munculnya kerajaan Hindu, munculnya kerajaan Buddha, masuknya Islam, masuknya Kristen, zaman penjajahan, zaman proklamator, zaman sampai zaman sekarang. Kenal titik-titik. Ilmu apa lagi? Ilmu adab, ilmu akhlak, tazkiyatun nufus, semua ilmu itu ikhwan. Itu ilmu bahasa, nahwunya, balaghahnya, sorofnya, ininya, itunya dipelajari semua. Karena satu ilmu syar'i itu saling terkait antara satu ilmu dengan ilmu yang lain. Kita itu ya ikhwan belajar tafsir, kadang-kadang lo masuk tarikh. Gitu toh. Kita itu belajar tarikh, masuk tafsir. Ini, kita belajar bahasa, masuk ayat. Semua ilmu itu saling terkait. Taib. Itu yang pertama. Jangan sampai bengong dalam 1-2 permasalahan ilmiah. Harus tetap kenal. Yang kedua ya kawan. Tapi kelas-kelas kita, kelas-kelas ana lah. Sehingga yo diarani goblok ya ora goblok, diarani pinter ya ora pinter, tapi diarani goblok lebih dekat daripada pinter. Itu kalau disuruh menguasai semua bidang ilmu, menguasai, anak angkat tangan. Harus ada 1-2 ilmu yang kita ingin takhusus, spesialisasi di bidang itu. Terserah, mau jadi ahli tafsir, mau jadi ahli hadis, mau jadi ahli fikih, mau jadi ahli usul, mau jadi ahli lughah, balaghi, nahwi, dan yang lain-lain. Dan itu dulu para ulama-ulama kita. Sibawayh ya ikhwan. Sebentar sebelum ngomong Sibawayh. Lah, ini namanya mayuhsinuhu. Ada satu ilmu yang dia kuasai matang. Meskipun ilmu-ilmu yang lainnya ya orang patek nguasai. Lihat ya ikhwan. Para ulama yang namanya langgeng sampai sekarang ini, bukan mereka yang menguasai ilmu di semua bidang, tapi orang-orang yang di bidangnya adalah orang-orang yang mutkin, orang-orang yang yuhsin di dalamnya. Sibawayh ya kawan. Kenapa nama Sibawayh itu langgeng sampai sekarang? Langgeng nama itu. Padahal kalau kita tanya, dia ahli tafsir? Enggak. Jelas orang ngerti tafsir. Ini. Ahli hadis? Enggak. Bahkan Sibawayh itu kalau ngeriwayatkan hadis dalam kitabnya Alkitab yang 8 jilid itu gak digubris oleh para ulama hadis. Apa ya? Sejarah? Enggak. Mana ya? Ilmu jarh wa ta'dil tambah nemen. Ilmu periwayatan sanad blas. Loh, kenapa? Semua ilmu itu sama sekali gak ada hubungannya dengan Sibawayh. Hanya ada satu ilmu yang dia itu sampai pada titik puncaknya. Ilmu apa tuh? Ilmu nahwu. Sehingga nama Sibawayh sampai sekarang langgeng. Sampai sekarang langgeng. Begitu juga dengan para ulama-ulama yang lain, ikhwan. Orang-orang yang namanya langgeng sampai sekarang, kelanggengan nama-nama mereka, kehebatan ilmu-ilmu mereka tergantung kepada mayuhsinuhu. Jadi kemungkinan, profesionalisme, matang dalam bidang yang dia kuasai. Dan matang, mantap menguasai bidangnya, itu bukan tuntutan manajemen ya kawan. Itu tuntutan syar'i. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, innallaha yuhibbu idza amilal abdu amalan an yutkinahu.
Allah itu seneng kalau seorang hamba itu aktivitas sekalian apa mau bahasanya? Yani an yutkinahu, sekalian mantep, sekalian mateng. Jadi uang itu aja separuh-separuh ya kawan. Separuh-separuh itu nggak beres ya kawan. Nek dadi air, sekalian air yang jernih, bersih, seger, diminum, menyehatkan, dipandang, menyejukkan, dirasa, apakan. Nek dadi oli, sekalian oli kualitas, dipakai mobil lancar, dipakai truk kuat gitu. Tapi ojo jadi manusia separuh, air enggak, oli enggak. Yo, air butek, oli campur air. Itu diminum orang mabuk, diminum mobil mogok. Jadi kata Ali bin Abi Thalib ya kawan, jadi qimatu kulli imri'in ma yuhsinu. Antum ini masih muda ya kawan, jalan masih terpampang jauh di depan. Rancangkan hidup dari sekarang. Aku iki arepe dadi opo? Anak ini mau dadi opo? Saya ini mau menguasai ilmu bidang apa? Itu dirancangkan, dipilih, dimatangkan untuk kita itu bisa, kata Umar, kata Ali tadi, qimatu kulli imri'in ma yuhsinu. Sampai-sampai ada sebagian orang itu yang mengatakan ungkapan yang paling membuat orang semangat nuntut ilmu ya ini. Tapi ya orang patek bener ini, nggak terlalu bener lah. Yang paling membuat orang semangat nuntut ilmu itu ya firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang paling buat orang semangat nuntut ilmu itu adalah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang paling buat orang semangat menuntut ilmu itu adalah apa ya kawan? Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Gitu ya. Tapi kalau mau kita husnudzon, dan harus husnudzon. Beliau tatkala ngomong laisa kalimatun ahalla ala talabil ilmi minha, itu maknanya adalah kalau ungkapannya manusia, ucapannya manusia yang paling bisa membuat orang semangat menuntut ilmu itu ya qimatu kulli imri'in ma yuhsinu. Jadi ma yuhsinuhu. Makanya ya akhwan, punya cita-cita itu jangan cetek. Punya cita-cita itu jangan pendek. Ustaz, sing penting aku lulus nilainya 6,1 ya ora apa-apa. Ya Ustaz, pokoknya mukhtarat itu tahu lewat. Orang ngerti patek-patek ya rapopo. Itu jenenge ya kawan, mau jadi cita-cita sekedarnya. Jangan. Kibarul himmah, semangat yang tinggi. Yani semangat yang tinggi, cita-cita yang mulia, cita-cita yang tinggi. Jangan di pondok itu nggak jelas. Yani jangan di ma'had itu nggak jelas. Karena ini sangat mempengaruhi bagaimana cara kita bersikap. Sangat mempengaruhi bagaimana cara kita mempelajari, sangat mempengaruhi bagaimana cara kita itu untuk jadi menguasai ilmu. Kalau ada di antara orang yang mengatakan apa saja yang kita inginkan itu apa toh, wong semua ilmu itu loh sudah diwariskan oleh para ulama. Belum ya. Tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang mampu menguasai ilmu. Semua ilmu. Jangankan para ulama, orang sekelas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, itu loh yang dalam banyak hadis itu Rasulullah mengatakan, aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar, aku masuk bersama Abu Bakar wa Umar. Kata Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar itu kasama'i wa basari, koyok mataku sama kupingku sama telingaku, saking dekatnya, hampir nggak pernah berpisah tiga orang itu. Meskipun demikian, ada aja satu dua masalah ilmiah yang nggak dikuasai. Ada aja. Lihat, tatkala ada mbah-mbah, nenek-nenek datang kepada Abu Bakar sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
nenek-nenek inilah yang dulu pernah datang kepada Rasulullah SAW, tanya 1-2 masalah hukum syar'i. Kemudian mau pamitan, mbah-mbah ini kemudian tanya, ya Rasulullah, kalau saya datang lagi terus jenengan sudah nggak ada, saya harus tanya ke siapa? Datangnya Abu Bakar. Akhirnya pada waktu Rasulullah SAW tidak meninggal dunia, datanglah beliau sama Abu Bakar. Kemudian ngomong, ya Khalifata Rasulullah, putuku wafat, cucuku meninggal dunia. Lah, apa aku itu dapat bagian? Abu Bakar bingung. Beliau mengatakan dalam Al-Quran gak ada bagiannya sampeyan, Mbah. Jadi dalam Al-Quran gak ada bagiannya jenengan, Mbah. Dan saya juga tidak pernah mengetahui Rasulullah SAW bagi warisan untuk mbah-mbah. Tapi bentar ya, tak kumpulkan dulu para sahabat. Akhirnya setelah saya sholat, beliau naik mimbar mengatakan, wahai sekalian teman-teman, jadi ada mbah-mbah ini datang, katanya putunya meninggal dunia. Kemudian tanya bagian warisannya. Nah dalam Al-Quran setahu saya nggak ada, dan saya juga tidak mengetahui ada sabda Rasulullah mengenai masalah bagian simbah. Apa ada yang tahu? Ada salah satu di antara sahabat, yuk nggak patek pinter, yuk nggak terlalu terkenal, tapi tentang masalah ini beliau tahu. Dia mengatakan, saya melihat Rasulullah SAW pernah bagi untuk simbah 1/6. Akhirnya itu jadi ketetapan hukum syar'i. Abu Bakar gak ngerti. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagaimana dalam Sahih Muslim, beliau sedang di rumah. Datanglah Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari ngetok pintu, assalamualaikum, nggak ada jawaban. Assalamualaikum, nggak ada jawaban kedua kalinya. Ngetok pintu ketiga kalinya, assalamualaikum, nggak ada jawaban. Ya beliau pulang. Padahal Umar tatkala itu di dalam. Ditunggu kok nggak ada yang salam lagi. Ternyata orangnya sudah berangkat. Umar buka pintu. Jadi melihat Abu Musa al-Ash'ari sudah pulang, mengatakan, lo kenapa kau pulang? Dan jenengan salam 3 kali nggak jawab. Loh, emangnya kenapa? Rasulullah SAW bilang, kalau orang salam 3 kali nggak dijawab, pulanglah. Siapa yang menjadi saksi bahwasanya Rasulullah pernah bersabda demikian? Umar tuh. Kenapa beliau ngomong semacam itu ya ikhwan? Beliau itu sebagai orang yang gak pernah pisah dengan Rasulullah SAW. Kok gak ngerti? Lah orang sekelas Abu Musa, kok ngerti? Sopo saksi ini? Gitu. Akhirnya beliau mendatangkan seorang saksi bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda demikian. Tidak ada seorang pun di muka bumi, tidak Abu Bakar, tidak Umar, menguasai semua ilmu agama. Jadi masih banyak yang ditinggalkan oleh generasi masa lalu untuk kita kuasai di generasi sekarang ini. Di generasi sekarang ini, kam tarakal awal lil akhir, betapa banyak yang masih ditinggalkan oleh generasi pertama untuk generasi yang akan datang. Makanya curahkan semua kemampuan, curahkan segala daya dan upaya fit talab, untuk menuntut ilmu syar'i, wat tahsil, jadi untuk mendapatkan ilmu syar'i, wat tadqiq, dan ini poin penting, wat tadqiq, kejelian di dalam memahami masalah ilmiah. Kejelian ya kawan, di dalam memahami masalah ilmiah. Karena ya kawan, karena semua pelajaran itu ada level-level papan apa ya, sekedar tahu. Tapi ada yang sampai pada tataran jeli, takik, mendalam. Ilmu apalah ya kawan? Coba sekarang kita buat contoh ilmu yang mestinya itu luar dan dalamnya sama. Ilmu sirah, ilmu sirah, sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah itu kan ya TK yo, nama nabi kita anak-anak Muhammad bin Abdillah. Ngono toh? Lah, SD Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib, wis sampai situ. Jadi terus SMP Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib ibnu Hashim. Itu namanya kulitnya ilmu sirah. Kulitnya ya kawan kali itu. Loh, lah terus isinya Ustaz? Isinya harus dipreteli satu-satu. Dipreteli bahasa Indonesia apa toh? Dijabarkan, dideteksi, dipelihara, diperhatikan, dicermati satu demi satu. Taib.
Abdul Muttalib. Wong kok jenenge Abdul Muttalib itu napa to ya? Kan Muttalib itu kan saudaranya Hashim. Hashim ibnu Abdi Manaf. Abdi Manaf itu kan punya anak lain namanya Muttalib. Lah kok anaknya Hashim namanya Abdul Muttalib? Enggak toh. Namanya Hashim. Namanya Abdul Muttalib itu kan Syaibah. Syaibah itu bahasa Arabnya kan uban. Napa kok ada anak namanya Syaibah? Oh iya, ternyata siapa tadi? Abdul Muttalib sejak kecil itu lahir rambutnya ono sing sedikit putih-putih. Oh makanya sama anaknya sama orang tuanya bayi rambutnya putih, ubanen Syaibah. Syaibah. Oh ngono to. Lah terus Ustaz, kok ada istilah Syaibatul Hamd? Syaibah ini wong itu api itu. Bagus akhlaknya, bagus tingkah polanya, sampai orang-orang masyarakat Mekah menyebutnya Syaibah, orang yang terpuji akhlaknya, Syaibatul Hamd. Loh, kok sampai namanya ganti Abdul Muttalib itu pripun? Itu si Syaibah ini sering sowan sama pamani si Muttalib, sering sowan sama pamani, sering sowan sama paman. Lah, si paman iku wonge lucu. Setiap kali ditanya sama orang, iki sapa Muttalib? Budakku. Orang-orang mengenal dia sebagai Abdul Muttalib. Yo nasib elek. Wong orang darah biru loh. Terus namanya kok ganti Abdul Muttalib. Sampai kemudian dikenal dengan nama Abdul Muttalib. Nama Syaibatul Hamdnya hilang ganti Abdul Muttalib. Itu namanya tadqiq. Itu juga bukan tadqiq kelas jeli ya ikhwan. Itu masih ono jeline neh. Itu masih tadqiq, bukan di kelas jeli itu. Masih bawahnya lagi masih ada. Jelimetnya lagi masih ada. Lah, semua ilmu itu kalau mau kita tahu khusus padanya, maka harus sampai pada level tadqiq. Jelimetnya itu ngerti. Jelimetnya itu ngerti ya kawan. Ya koyo ya kawan, dokter itu nek isek dokter umum, ya jenenge dokter umum ya kawan. Dokter umum ku nek masuk misalkan dalam dunia ilmu dokter spesialis mata misalkan ngono ya, spesialis mata. Engko nek spesialisnya itu kan spesialis kornea. Jadi sing mata itu spesialis. Di tengah-tengah mata itu kan ono sing hitam itu ya. Lah, ono sing spesialis level iku. Ya mbon ya bakal sapa? Ini. Itu semacam itu. Jadi ilmu itu harus pada level mayutkinuhu. Kalau bisa nggak cuma satu, dua, tiga, beberapa ilmu, tapi kalau nggak bisa satu, dua, semacam itu. Parihwitan azanillahu yani wa iyyakum. Hal ini yang seharusnya kita cermati supaya kita tahu ya, kawan, perjalanan ilmu itu panjang, perjalanan ilmu itu yani jauh, sehingga kita itu harus setelah semangatnya tinggi maka harus benar-benar jangan pernah puas setelah mendapatkan ilmu-ilmu yang kita kuasai, tetap menambah dan tetap menambah ilmu yang kita pelajari ini sehingga sampai pada level yang kita inginkan biidznillah. Taib. Sambil nunggu isya. Umur kita udah 30 Ustaz. Masya Allah. Apakah mungkin akan menguasai satu atau dua ilmu mengingat tatkala menghafal cepat lupa? Apa yang tidak mungkin ya akhwan? Ada lelucon di dunia ilmiah. Bolehkah seseorang itu berdoa, Allahumma rzuqni nahwa bin Hisham, yani wa fiqha Syekhul Islam. Yani, boleh nggak berdoa, Allahumma rzuqni nahwa ibni Hisham. Ya Allah, kasihlah aku kemampuan untuk menguasai nahwu kayak Ibnu Hisham, menguasai fikih kayak Syekhul Islam. Apa jawabannya? Boleh, gak mustahil. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pernah memberikan ilmu kepada Ibnu Taimiyah adalah Allah yang akan memberikan ilmu pada manusia zaman sekarang. Tidak ada yang mustahil. Dan orang katakan, dalam dunia ilmiah ada para ulama-ulama kelas kakap itu yang asale wong ora patek pinter. Duh, isya. Yang asalnya orang nggak patek pinter,
Tahu Al-Imamul Kisai? Jika disebut nahwu, ilmu nahwu yang muncul itu dua orang. Satu Sibawai, dua Kisai. Koyok kalau disebut fikih yang muncul empat orang. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Kalau disebut hadis yang muncul Bukhari, Muslim. Lah, kalau disebut nahwu yang muncul Sibawai sama Kisai. Kisai ini orang patek pinter ya. Orangnya itu ya rata orang patek pinter. Belajar, rosib, belajar, nggak naik kelas, belajar, nggak naik kelas, sampai bosan. Wis mulai lah, pulang dia dari pesantren, pulang. Yani di tengah jalan Allah memberikan beliau ilham. Saat istirahat, begitu, beliau mendapati di depan matanya itu ada dinding. Ono semut kecil gitu bawa makanan. Naik, maunya dibawa ke atas. Naik, jatuh. Naik lagi, jatuh lagi. Naik lagi, jatuh lagi. Diulang semakin tinggi, jatuh. Diulang lagi semakin tinggi, jatuh. Diulang lagi semakin tinggi, jatuh. Puluhan kali naik, jatuh. Sampai akhirnya dia sampai di puncaknya dinding. Akhirnya beliau mengatakan, "Faya subhanallah, apakah aku kalah semangat sama si semut?" Naik jatuh sampai dia pada tingkat yang beliau inginkan, yang diinginkan oleh si semut itu. Akhirnya aku balik ke pesantren, menyantai lagi, belajar lagi, nambah semangat, mencurahkan semua kemampuan. Jadilah beliau Al-Imamul Kisai. Al-Imamul Kisai. Ada para ulama itu, emangnya para ulama itu semuanya belajar dari kecil? Roto-roto memang ya kawan. Tapi ada satu dua alim, beberapa ulama itu mulai belajar, ngerti taklim, ngerti ngaji, mulai gede. Tahu Al-Imam, pernah dengar nama Al-Imamul Qaffal Asy-Syafi'i As-Shaghir? Siapa yang mendalami fikih Syafi'iyah, maka nama ini akan sangat dikenal. Al-Imamul Qaffal As-Shaghir. Karena Qaffal itu ada tiga. Qaffal Kabir, Awsat, dan Shaghir. Lah ini yang Shaghir ini. Yang Shaghir. Itu mulai ngaji, mulai belajar umur 35 tahun. Dari nol. Dan sebelum beliau meninggal dunia, beliau sampai pada derajat puncaknya ulama-ulama Syafi'iyah di zamannya. Puncaknya ulama-ulama Syafi'iyah di zamannya. Umur bukan batasan. Jadi kecerdasan kawan bayi bukan cadasan. Semuanya bisa dilawan setelah banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala yang kita pelajari kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Bi'idzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka bi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.